بشر سورة الفاتحة يا معنا يا مستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sama-sama menggali ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu yang tercela kemarin ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ujar Sayyidina Umar, belajarlah mengenai bintang-bintang, akan sesuatu yang dengannya kamu memperoleh petunjuk di darat dan di laut, kemudian tahanlah. Nah, jadi kita disuruh oleh Sayyidina Umar untuk mempelajari perbintangan agar kita apabila di jalan ya kan, apalagi di lautan itu kan ngalih kada tetepinya. Di laut itu yang dilihat tuh bintang. Bintang ini arah selatan, bintang ini arah timur, bintang ini arah barat. Itu aja yang dipandang ya kan, apalagi di padang pasir ya kan. Itu juga padang pasir itu kada ada pohon-pohonan, pandus. Jadi yang dilihat arahnya adalah bintang. Jadi suruh belajar. Terjagahlah ilmu itu karena tiga segi, yaitu satu, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Itu memudaratkan jasidin sebagian besar makhluk. Ilmu perbintangan itu memudaratkan atau kita membahayakan sebagian besar makhluk. Sesungguhnya apabila disampaikan kepada mereka bahwa pengaruh-pengaruh ini terjadi setelah perjalanan bintang-bintang, maka di dalam jiwa mereka terdapat kepercayaan bahwa bintang-bintang itulah yang memberi pengaruh. Nah itu Bang, ujarnya bintang-bintang itulah yang memberi pengaruh. Dan bintang-bintang itu sebagai Tuhan dianggapnya, yang merencanakan, karena bintang-bintang itu benda-benda langit yang mulia dan besar, melekatkannya di dalam hati mereka, di dalam hati, maka hati menoleh kepadanya dan ia memandang
kebaikan dan keburukan itu terhalang atau diharapkan dari arahnya, dan terhapuslah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dari hatinya, karena bintang-bintang itu lalu terhalang, ya kan, tertutup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya bintang itu yang memberi pengaruh, ya kan, bintang anu ini bintang anu percayanya gitu. Padahal itu adalah hanya dugaan aja, ya kan, dugaan aja, atau kita perkiraan, ya kan, perkiraan. Nah, ada sebutnya. Lalu terhapuslah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dari hati, dari hatinya, karena orang yang lemah itu pandangannya terbatas pada perantara-perantara. Orang yang lemah itu jasirin pandangannya terbatas, artinya kada tembus. Bulan dan bintang itu tunduk di bawah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh pandangan yang lemah kepada kejadian cahaya matahari setelah terbit matahari adalah seperti semut. Seandainya dijadikan akal dan semut itu berada di atas kertas dan melihat hatinya dan melihat hitamnya tulisan yang membaru, lalu semut itu menduga bahwa tulisan itu perbuatan pena, dan semut itu akan tidak melihat ke atas, ya kan, dilihatnya pena aja tapi kada melihat ke atas siapa yang menulisnya, maksudnya tidak melihat ke atas dalam memandangnya untuk menyaksikan jari-jari, ya kan, tangan yang menulisnya tuh kada dilihatnya, yang dilihatnya hanya pena aja yang bergerak. Nah itu semut, ya kan. Dari pandangannya, daripadanya kemudian ke tangan, ya kan, dari pena tadi lalu ke tangan, kemudian dari tangan ke kemauan yang menggerakkan tangan. Asalnya di pena dulu, ya kan, mas pena itu lalu ke tangan. Nah itu pena kita menulis, ya kan, nulis tulisan, lalu kan pena kalau itu nang bergerak, dikira samut nih penanya nang bergerak, ya kan, tahu ada tangan. Lalu tangan ini pulang ada naik ke atas, ada hati. Siapa yang menggerakkan hati itu? Nah itu maksudnya. Kemudian daripadanya kepada penulis yang mampu dan berkemauan. Karena ada hati tadi, lalu ada hendak menulis, hatinya menulis, ya kan? Nah, kemudian kepada zat pencipta tangan. Zat pencipta tangan. Nah, lalu ada bahwa tangan dan hati itu ada yang mengendalikan. Sebagian besar pandangan makhluk itu terbatas pada sebab-sebab yang dekat dan rendah, terputus untuk naik kepada pembuat sebab-sebab. Maka inilah salah satu sebab-sebab dilarangnya ilmu nujum atau ilmu perbintangan itu tadi. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum-hukum ilmu perbintangan itu adalah dugaan semata-mata. Ilmu nujum itu, ilmu perbintangan itu adalah dugaan semata-mata, artinya tidak benar. Tidak mengetahui mengenai hak orang perseorang, baik yakin maupun dugaan, maka hukumnya itu adalah hukum kebodohan. Maka ketercelaannya itu atas dasar ini, dari sisi bahwasanya ilmu perbintangan itu adalah kebodohan, bukan dari sisi bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu. Hal itu telah menjadi mukjizat bagi Nabi Idris alaihissalam menurut apa yang dihikayatkan. Ilmu tersebut telah punah, terhapus dan lenyap, dan sesuatu yang kebetulan benar dari ahli nujum secara jarang
adalah kebetulan, ya, karena kadang-kadang dia melihat sebagai sebab-sebab, padahal akibatnya itu tidak dapat dicapai kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat yang banyak, yang tidak ada di dalamnya kemampuan manusia untuk melihat hakikat-hakikatnya. Jika sesuai di mana Allah SWT mentakdirkan sebab-sebab itu, maka kebetulan itu terjadi. Ya kan? Kalau pas dengan kehendak Allah, hanya bisa terjadi, ya kan? Namun jika dia tidak mentakdirkan, maka ahli nujum itu adalah salah. Namun Tuhan kada mentakdirkan, kada mau jadi. Itu seperti manusia menebak bahwa hari ini hujan. Pada saat dia melihat awan, kena berkumpul awan banyak, bisa hujan hari ini, ya kan? Sekalinya hilang awannya, kada jadi hujan. Perakiraan pengarangnya tak. Artinya kada tepat. Dan awan tadi beriringan dari gunung-gunung. Lalu tergeraklah dugaan mengenai hujan itu. Bisa hujan hari ini, ya kan? Melihat awan pinang mana, bisa aja kada jadi, ya kelak. Nang bisa tarang timbul hujan hari. Dan barangkali hari itu panas dengan matahari, ya kan? Sedangkan awan itu pergi. Dan barangkali juga sebaliknya. Nah, jadi kada kawan dipastikan dari kita, ya kan? Mendung itu bukan berarti hujan. Ya kalau ada fakta kayak itu, ya kan? Bukan berarti mendung itu hujan, ya kalau. Nah, dan kada bisa juga pindah tarang. Bisa kada hujan, bisa aja hujan, ya kan? Jadi kada kau diduga-duga maksudnya, ya kan? Yang terjadi adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita.